Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat soal penilaian tengah semester. Karena saya mengajar di SMA Negeri 1 Tambelang, saya akan memberikan contoh dengan data-data yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Di sini Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke Drive, Google Drive-nya, kemudian klik tambah. Nanti Bapak dan Ibu klik Google Form di sini, kemudian yang pilihnya blank quiz. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu siapkan dulu soal yang Bapak Ibu mau input, kemudian di sini ada absen nama-nama siswa yang mau Bapak Ibu masukkan juga, yang harus Bapak Ibu persiapkan. Kemudian kita masuk ke Google Form. Nah, di sini untuk di Google Form, bagian paling atas Bapak dan Ibu bisa beri judul PTS, misalnya mata pelajarannya apa, terus kelas berapa, 10 IPA atau 10 IPS atau 10 IPA IPS, berarti IPA garis miring IPS, seperti itu. Kemudian jangan lupa di bold biar lebih jelas. Kemudian di sini deskripsinya Bapak Ibu bisa silahkan tambahkan deskripsi yang Bapak Ibu inginkan. Cuma saya di sini memberikan deskripsinya SMA Negeri 1 Tambelang. Kemudian saya tambahkan di sini tanggalnya. Senin, mohon maaf agak suaranya, Senin 19 September 2022. Nah, selanjutnya di menu soalnya di sini, Bapak dan Ibu jangan langsung ke soal, tapi Bapak dan Ibu pilih ketikan kelasnya dulu. Jadi nanti saat masuk pertama kali anak-anak harus memasukkan kelas mereka. Kemudian di sini Bapak dan Ibu klik klik drop down. Jadi pilihnya jangan multiple choice, tapi pilihnya drop down, biar nanti tampilannya tidak terlalu panjang ke bawah. Nah, kemudian di sini jangan lupa diwajibkan. Terus di sini Bapak Ibu ketikkan nama-nama kelasnya. Di sini misal 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA atau 10 IPA 3, IPA 4, selanjutnya sampai 10 IPS 4. Di sini saya beri contoh 10 IPA 1, IPA 2, dan 10 IPS 4. Nah, di sini karena tadi sudah masuk ke menu setting quiz, jadi Bapak dan Ibu langsung ada jawaban dan poinnya. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan jawaban di sini, dan poinnya tolong jangan sampai lupa diganti menjadi 0. Gimana cara ganti poinnya? Klik saja di sini, nanti di sini ada settingan poin. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu setelah membuat kelas, Bapak dan Ibu pilih di sini add section. Artinya tambahkan bagian. Jadi jangan add question, tapi add section. Masuk ke bagian kedua. Bagian kedua di sini Bapak dan Ibu silakan tuliskan nama lengkap siswa. Jadi nanti setelah anak memilih kelas, masuknya ke nama lengkap siswa. Nah, di sini di bagian kedua, Bapak dan Ibu silakan tambahkan pertanyaan atau add question. Nah, di sini jangan soal, tapi nama lengkap siswa, karena menunya menu nama lengkap siswa. Maka di sini kelas berapa dulu Bapak Ibu? Kelas 10 IPA 1 misalnya, karena di sini paling atasnya 10 IPA 1, jadi bagian selanjutnya saya di sini 10 IPA 1. Nah, kemudian jangan lupa di sininya Bapak pilih dan Ibu pilih drop down. Nah, sudah seperti itu. Sekarang waktunya kita untuk mengcopy paste untuk nama-nama siswa. Di sini Bapak Ibu bisa dihapus dulu. Kemudian kita masuk ke menu absen.
Kita masuk ke menu absen 10 IPA 1 karena tadi mau masukin 10 IPA 1. Di sini saya seleksi semuanya. Saya copy. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini saya paste. Jadi nama-namanya nggak usah Bapak Ibu untuk ketikkan satu-satu, tapi tinggal kopas aja. Tinggal disalin dan tempel saja. Nah, nanti kita jangan lupa mewajibkan anak-anak untuk menjawabnya. Selanjutnya setelah nama-nama sudah masuk, 10 IPA 1, masih ada 10 IPA 2, 10 IPA 3, IPA 4, sampai 10 IPS 4 misalnya. Berarti Bapak dan Ibu jangan add question, tapi add section. Nah, di sini Bapak dan Ibu setelah add section berarti ada bagian ketiga atau section 3. Di sini Bapak dan Ibu masih menuliskan nama lengkap. Karena tadi baru 10 IPA 1, sekarang 10 IPA 2. Sekarang nama lengkap 10 IPA 2 kita masukkan add question-nya. Nah, di sini kita kelas 10 IPA 2. Jangan lupa yang ininya menunya drop down, kemudian Bapak dan Ibu copy copy nama-nama siswa kelas 10 IPA 2. Bapak dan Ibu copy, silakan. Kemudian paste aja. Nah, ini nama-nama anak kelas 10 IPA 2. Selanjutnya, terus Bapak Ibu tambahkan bagian lagi kalau udah copy pas nama-namanya. Mau kelas yang lain, berarti add question lagi. Di sini, Bapak dan Ibu, nama lengkap lagi. Kemudian add question, kemudian tadi saya menunya kelas 10 IPS 4, berarti drop down jangan lupa, kemudian diwajibkan jangan lupa, kemudian sekarang kita copy paste kelas 10 IPS 4. Sini Bapak dan Ibu, silakan copy, kemudian lagi paste tempelkan. Nah, ini nama-nama anak kelas 10 IPS 4. Nah, kalau udah selesai nama-nama siswanya, baru Bapak dan Ibu tambahkan bagian lagi atau add section lagi untuk ke menu soal. Nah, di sini menu soalnya baru di section terakhir. Di sini saya section 5. Bapak Ibu kalau misalnya ada beberapa kelas lagi yang mau ditambahkan, berarti pokoknya soal itu di bagian paling akhir. Nah, ini di section 5 berarti kita pilihnya ketika misalnya selamat mengerjakan soal PTS matematika misalnya ya Bu, Bapak. Nah, sudah. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan petunjuk juga boleh. Oke, kalau Bapak dan Ibu mau memberikan petunjuk, bisa ditambahkan petunjuk di sini. Petunjuk pengerjaan di deskripsinya. Kemudian di sini misalnya petunjuknya semuanya dilarang. Kemudian baru Bapak Ibu tambahkan soal yang Bapak Ibu mau berikan. Misalnya soal yang pertama, nilai 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik-titik, bisa Bapak Ibu ketikkan. Kemudian di sininya pilihnya multiple choice atau pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu maunya jawaban singkat, bisa Bapak Ibu pilih short yang jawaban singkat. Kemudian di sini pilihnya Bapak Ibu untuk jawabannya misalnya 1, 2,
3, 4, 5. Jadi Bapak Ibu nggak usah klik A1, B1, C3, D4, E5. Jadi nggak usah ada ABC-nya. Jadi langsung jawabannya saja. Kemudian di sini untuk soalnya pun nggak usah soal nomor 1 nilai ini. Jadi jangan. Nanti soalnya kan bakalan diacak, makanya di sini nggak usah Bapak dan Ibu ketikkan nomor soal. Jadi nomor soal nggak usah diketik. Kemudian jangan lupa diwajibkan. Kemudian di sini karena Bapak dan Ibu pilihan ganda, berarti kita harus punya kunci jawaban. Di sini Bapak dan Ibu poinnya boleh 1, kemudian jawaban yang benarnya yang mana Bapak Ibu centang sampai warna hijau seperti ini, baru klik selesai. Nah, jawabannya sudah terisi di sini. Dan poinnya menjadi 1. Nah, kalau mau tambahkan soal lagi, Bapak Ibu add question, bukan add section. Di sini tambahkan. Kemudian soal nomor 2, misalnya Bapak dan Ibu ingin mengcopy dari Word. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa copy dari Word. Misalnya saya punya contoh ini, nilai 4 dikurang 3. Di sini 4 dikurang 3-nya saya pakai equation. Jadi nanti di form pasti nggak akan kebaca. Kita coba copy dulu. Di sini nilai 4 dikurang 3 soal. Kita taruhnya di kolom soal. Nah, makanya 4 dikurang 3-nya tidak terbaca karena tadi saya 4 dikurang 3-nya pakai equation. Makanya di sini harus diketikkan lagi 4 dikurang 3. Berapa nih 4 dikurang 3? Ya, langsung masuk ke menu jawaban atau 4 tambah 3 di sini saya. Jangan lupa pilihnya multiple choice. Terus di sininya nggak usah ABC, langsung aja berapa? 10, 9, 8, 7, 6. Nah, nanti jangan lupa kunci jawabannya Bapak Ibu. Di sini kunci jawaban dan poinnya berarti Bapak Ibu settingnya 1. Jangan lupa diwajibkan. Nah, kemudian di sini tambahkan lagi questionnya. Misalnya kalau misalnya tadi equationnya nggak bisa kebaca, gimana caranya? Bapak dan Ibu silahkan screenshot saja fotonya, soalnya di screenshot, kemudian dimasukkan gambar. Di sini Bapak Ibu misalnya saya sudah punya screenshotannya. Di sini nilai 4 dikurang 3. Nah, nilai 4 dikurang 3 sama dengan titik-titik-titik. Jadi nggak usah ngetik lagi pertanyaannya. Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sininya saya pilih klik jawabannya, jangan lupa poinnya. Nah, poinnya di sini. Nah, terus sampai 35 soal atau sebanyak soal yang ditentukan. Jangan lupa jawabannya. Kalau soal sudah Bapak Ibu ketik, kita sekarang menu settingannya. Kembali ke atas, paling atas. Nah, di sini di bagian kelas, Bapak dan Ibu klik yang titik-titik 3 di sini di bawah. Kemudian go to section-nya Bapak Ibu centang. Di bawah deskripsi ada menuju ke bagian sesuai jawaban. Nah, di sini harus tercentang. Harus ada centangnya. Jangan sampai tidak ada centangnya seperti ini. Jadi harus dicentang. Kemudian di sini ada menu pilihannya. Nah, untuk 10 IPA 1 tadi ada di bagian mana nama-nama siswanya? Oh, ternyata ada di bagian kedua. Berarti yang 10 IPA 1 menujunya ke bagian 2.
10 IPA 2 menuju ke bagian 3. Karena tadi nama-nama anak siswa 10 IPA 2 adanya di bagian 3. 10 IPS 4 ada di bagian ke-4. Sesuai nanti yang Bapak Ibu input. Nah, kalau sudah selesai, kita ke menu yang nama-namanya. Di sini nama-nama siswa, lihat paling bawah di sininya setelah section 2 atau setelah bagian kedua, kemana? Jadi jangan lanjutkan ke bagian selanjutnya, tapi Bapak dan Ibu pilihnya ke bagian yang soal. Tadi soal saya di section 5, makanya di sini go to section 5 saya pilihnya. Begitu juga di 10 IPA 2, pilihannya ke go to section 5. Yang 10 IPS 4 juga ke go to section 5. Nah, untuk yang paling bawah sudah tidak perlu disetting lagi. Oke, untuk cara menentukan sectionnya seperti itu. Nah, nanti untuk tampilannya akan seperti ini. Saya berikan contoh. Jadi anak-anak masuk langsung ke menu kelas, pilih kelasnya. Kalau 10 IPA 1 berarti nanti dia masuk ke kelas 10 IPA 1, nama lengkapnya. Di sini saya pilih salah satu anak misalnya, nanti ketika next mereka langsung ke menu soal, enggak ke kelas lain. Coba kalau saya misalnya pilihnya 10 IPS 4. Jadi nanti masuk ke nama lengkap siswa 10 IPS 4. Tadi saya belum tambahin 4-nya ya Bapak Ibu. Di sini saya pilih A ini, kemudian next langsung ke soal. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Setting di sini make this a quiz berarti udah jadi kuis. Kemudian yang ininya dinonaktifkan kecuali yang poinnya. Jadi biar anak-anak tahu poin mereka berapa. Kemudian di sini untuk responnya Bapak dan Ibu tolong yang lainnya dimatikan. Selain itu limit 1 respon. Jadi biar siswa cuma bisa mengerjakan 1 kali saja. Kemudian untuk presentasi, silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan progress bar-nya biar mereka tahu udah sampai mana progress mereka. Kemudian ini Bapak dan Ibu nyalakan untuk mengacak jawaban, mengacak soal juga. Jadi di sini dinyalakan acak soal. Dan yang lainnya silakan Bapak dan Ibu matikan saja. Juga mati, jadi yang nyala hanya acak jawaban, terus progresnya, sama limit 1 respon. Jadi yang lainnya dimatikan sama point values-nya dinyalakan. Oke, cukup sekian untuk tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.